Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Di hari Selasa, agenda kita adalah menyampaikan hasil wawancara mendalam, hasil riset kualitatif tentang orang-orang yang dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga. Nah, kalau kita simak, kita perhatikan perilaku di antara orang-orang hamba-hamba Allah yang beberapa kali dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga, maka satu kata sangat mewakili mereka dimanapun dan kapanpun senantiasa berupaya optimal untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di antara informan kami itu tidak menuturkan bahwa mereka bersujud ya, dimanapun dan kapanpun, namun kami menangkap makna bahwa hamba-hamba Allah mulai dari yang berusia 27 tahun, kemudian 31 tahun, 32 tahun, 40 tahun, sampai dengan yang 90 tahun. Ya. Subhanallah, upaya mereka untuk mentaati syariat, mempedomi sunat, yakni adalah apa yang disabdakan Rasulullah Muhammad SAW, itu betul-betul dijaga. Tentu saja karena mereka, informan itu tidak semuanya berasal dari pondok pesantren, maka kemampuan mereka yang terbatas itu tidak membuat dirinya terbatas dalam bersujud kepada Allah. Sujud dalam makna merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat kami akan firman-Nya Allah, wattaqulubaka fisjadidin. Jadi Allah itu melihat orang-orang yang melakukan sujud. Sujud, jika kita tali hubungkan dengan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan yang lainnya, itu tempat sujud adalah seluruh hamparan bumi. Jadi Rasulullah bertutur bahwa seluruh hamparan bumi itu adalah tempat bersujud suci. Dan mereka, para informan itu sangat benar-benar memahami makna bahwa ketika kakinya melangkah, tidak ada lain kecuali zikrullah. Zikir dalam pengertian tidak wirid semata-mata. Jadi kalau wirid ya membaca subhanallah, membaca al-fatihah dan seterusnya, itu dilakukan oleh para informan di tempat tertentu, di rumah, di masjid. Namun sujud dalam makna yang luas, yakni adalah merasa diawasi oleh Allah dalam kesehariannya. Sehingga mulai dari informan yang berusia 27 tahun sampai yang 90 tahun, itu sangat protektif sekali pada dirinya. Artinya bahwa mereka berusaha untuk mencegah tidak terjebak pada dosa besar, termasuk di dalamnya tidak terjebak pada dosa kecil.
Sehingga dalam keseharian ketika mereka melantunkan zikir, ya, di sela-sela pekerjaan mereka, karena semua di antara informan itu semuanya bekerja, kecuali yang usianya 90 tahun, itu hanya satu orang saja, ya. Maka di tengah-tengah kesibukan bekerja, maka mereka sangat merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah, rasa kebersamaan dengan Allah inilah yang memicu semakin mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta yang melebihi dari dirinya, karena dia harus meninggalkan pekerjaannya. Jadi walaupun seperti yang tampak pada sujud ini, pakaiannya jeans, ya, dengan berkaos yang sopan, ya. Tetapi pada saat dipanggil oleh Allah melalui muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka bergegas menuju musola masjid yang ada di sekitar tempat kerjanya. Jadi kalau kita bertanya apa key-nya, kunci utamanya, kami pernah mengatakan kunci utama dari hamba Allah yang dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW yang pernah disampaikan oleh Bapak Muhammad Adam, yakni adalah sholat. Sholat dalam makna hakiki itu adalah sholat yang mahdo dan sholat yang ghairul mahdo. Yang mahdo tertata, tersusun, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi. Fardunya, rukunnya, kalau sunnahnya banyak yang mengurangi, ya. Karena sunnahnya itu ada 37, kemudian fardunya itu ada 14, dan rukunnya insya Allah ada 8 itu, ya. Mudah-mudahan kami tidak salah sebut. Nah, ini berusaha dipenuhi oleh mereka. Kemudian ketika sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, ini beda, ya. Jadi ke kanan dengan ke kiri beda. Nah, beliau setelah itu setelah zikir, pada saat menapaki jalan di muka bumi, yaitu bekerja, maka berusaha hanya menjalankan yang hak dan menjauhi yang batil, termasuk yang subhat. Subhanallah, luar biasa. Sehingga bagi kita yang belum dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW baik mimpi maupun terjaga, maka mengikuti Rasulullah Muhammad SAW melalui teladan yang dicontohkan oleh para ulama dan mengikuti tapak jejak dari saudara-saudara kita yang kami jadikan key informant atau informan di dalam riset kualitatif kami, maka insya Allah kita akan dibersamai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sentuhan yang singkat ini menginspirasi dan menggugah semangat kita untuk dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui terus memperbagus salat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan